malam untuk kita semua. Selamat malam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan saudara-saudara yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti katekesi pada malam hari ini. Pada pertemuan katekesi kali ini kita mendalami tema tentang kumpul kopi sebagai tradisi yang membangun semangat persaudaraan masyarakat Manggarai. Tema ini mengajak kita semua untuk terus mengedepankan persaudaraan di tengah perkembangan zaman digital. Marilah kita memulai katekesi ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Marilah kita memulai katekesi ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas berkat yang Engkau anugerahkan kepada kami semua hingga kami bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, pada kesempatan ini kami berkumpul di tempat ini untuk mendalami tema katekesi kami, yaitu kumpul kopi sebagai tradisi yang membangun semangat persaudaraan. Kiranya Roh Kudus-Mu memberkati katekesi yang kami laksanakan ini dari awal hingga akhir. Tuhan, anugerahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, agar kami semua dapat terbuka terhadap sabda-Mu dan mampu memahami arti persaudaraan melalui katekesi ini. Engkau kami puji, kini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Selanjutnya kita memulai katekesi ini dengan mendalami situasi konkret atau cerita yang dibacakan oleh saudara. Kopi persaudaraan di Kampung Ladu Cibal. Di kampung kecil Ladu Cibal, kehidupan masyarakatnya sederhana. Mereka hidup dari kebun kopi, sawah kecil, dan ternak seadanya. Namun ada satu kekayaan yang tidak pernah habis, yaitu persaudaraan. Di kampung itu tinggal Riko, anak muda yang dikenal pekerja keras dan sopan. Setelah beberapa tahun merantau, ia kembali ke kampung dengan kabar gembira yang ingin melihat kekasihnya Lince dari kampung tetangga. Namun ada satu tantangan besar. Belis yang diminta keluarga pihak perempuan cukup besar. Bukan karena keserakahan, tetapi karena menghargai adat dan garis keturunan. Sementara keluarga Riko hidup pas-pasan, kebun mereka baru saja gagal panen karena cuaca buruk. Ayah Riko berkata dengan suara berat, "Kego aku ngasang, Riko. Kita mau, tapi kita belum mampu. Kami ingin membantu Riko, tapi kita belum sanggup." Kabar kesulitan itu terdengar oleh para kerabat dan tetangga. Dan seperti biasa dalam budaya Manggarai, kesulitan satu keluarga adalah panggilan bagi seluruh kampung. Suatu malam, para tetua kampung mengadakan lontoleok di Baru Gendang. Semua duduk melingkar, suasana. Setelah mendengar penjelasan keluarga Riko, salah satu tetua berkata, "Riko, ini anak kita semua. Pernikahannya bukan hanya milik keluarganya, tapi milik kampung. Sudah saatnya kita lakukan kumpul kopi." Kumpul kopi adalah tradisi mengumpulkan uang, ternak, atau barang berharga secara sukarela dari keluarga dan kerabat untuk membantu melunasi bilis. Ini bukan sekadar bantuan finansial, tetapi bentuk tertinggi persaudaraan dan solidaritas adat. Keesokan harinya, satu persatu warga mulai datang membawa apa yang mereka punya. Ada yang membawa uang sedikit dari hasil jual sayur. Ada ibu-ibu datang membawa padi pemberian. Beberapa paman membawa ayam dan babi kecil. Para perantau kampung mengirim uang lewat
pesan singkat, bahkan anak-anak membawa tabungan kecil dalam kaleng susu bekas. Tidak ada yang merasa terbebani karena semuanya dilakukan dari hati. Dalam budaya Manggarai, memberi pada acara kumpul kopi adalah kehormatan tanda bahwa persaudaraan lebih penting dari harta. Riko terharu melihat itu semua. Saya tidak menyangka orang kampung saya sekali sama beta, katanya sambil mengusap mata. Ketua kampung menjawab dengan lembut, di Manggarai kita tidak pernah berjalan sendiri, anak. Kesulitan yang diselesaikan bersama 3 hari kemudian, kopi hasil kumpulan warga dihitung di baru benar. Jumlahnya ternyata lebih dari cukup, bahkan ada kelebihan untuk persiapan pesta kecil. Ayah Niko memegang uang itu dengan tangan gemetar. Kalau tidak ada kalian, beta seng tahu bagaimana. Mosalaki berkata, kopi ini bukan hanya uang. Ini adalah cinta dari seluruh kampung. Karena menikahkan seorang anak bukan hanya tugas keluarga, tapi tugas kita bersama pada hari penyerahan belis. Rombongan dari kampung Riko datang dengan penuh hormat. Mereka membawa hasil kumpul kopi berupa padi, ayam, dan babi, semua disusun rapi sebagai tanda cinta dan nilai adat. Keluarga Lince pun terharu melihat persatuan itu. Dalam seremoni adat mereka berkata, kalau kampungnya begitu kuat persaudaraannya, kami yakin Lince akan bahagia di sana. Setelah belis diterima, kedua keluarga makan bersama. Ada tangis haru, ada tawa, dan ada syukur. Di antara mereka, Riko dan Lince duduk berdampingan, menyadari bahwa pernikahan mereka bukan hanya ikatan 2 orang, tetapi 2 kampung. Malam itu, setelah acara selesai, para tetua duduk sambil minum tua kopi. Mosalaki berkata, kumpul kopi itu bukan soal besar kecilnya uang. Itu adalah bukti bahwa dalam kesusahan kita saling angkat. Karena persaudaraan adalah harta paling berharga di Manggarai. Dan ketika Riko menatap keluar rumah adat, melihat bulan yang terang dan berisi, aku kaya bukan karena uang, tapi karena punya saudara seperti itu. Sekian. Terima kasih untuk Saudara Andre yang sudah membacakan cerita tadi. Apakah ceritanya sudah jelas? Sudah. Baik, selanjutnya untuk mendalami cerita ini ada beberapa pertanyaan penuntun mengenai cerita di atas tadi. Yang pertama, bagaimana perasaan dari saudara-saudara setelah mendengarkan cerita di atas? Saya, oke baik, terima kasih. Setelah saya tadi mendengar cerita tersebut, di sini saya sangat terharu karena dalam tradisi Manggarai memang kumpul kopi ini sudah berlaku bisa dahulu. Tetapi ini dalam konteksnya tadi, di mana ada seorang pemuda yang sangat kesulitan ini secara ekonomi, tetapi dalam satu kampung ini yang menunjukkan bahwa dalam kampung tersebut sudah menunjukkan kehidupannya yang harmonis, di mana mereka bersatu untuk mengumpul kopi untuk memenuhi kebutuhan atau melengkapi bilis dari pemuda tersebut. Karena dalam cerita yang tadi kekurangan bilis. Saya sebutkan bahwa saudara Riman tadi menjelaskan bagaimana dua tradisi Manggarai ini sangat membantu semangat persaudaraan dalam kehidupan. Baik, selanjutnya yang kedua, atau ada jawaban lain? Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana tanggapan dari kita semua setelah mendengarkan cerita di atas? Tanggapan terkait dengan cerita yang telah dibacakan oleh saudara Andre. Kita lanjut ke pertanyaan berikut, yaitu bagaimana tanggapan dari kita semua yang hadir di sini setelah mendengarkan cerita yang dibacakan oleh saudara Andre. Dari saya sedikit memberikan
tanggapan. Dalam sirkuit tadi saya mendengarkan kata lotoleo. Nah, dalam lotoleo itu artinya duduk melingkar di rumah kembang. Nah, dalam tradisi Manggarai, kalau duduk melingkar di rumah kembang, artinya di sini ada suatunya pertemuan khusus seperti adanya konflik maupun dalam cerita berkaitan dengan cerita tadi yang menceritakan seorang pemuda yang ingin menikah tapi dia kekurangan dana. Nah, dalam tradisi Manggarai untuk memecahkan persoalan ini mereka berkumpul bersama untuk memecahkan konflik tersebut supaya menemukan cara bagaimana cara untuk menemukan solusinya terkait rumah tersebut untuk menikah. Terima kasih. Menurut saya kumpul kopi ini merupakan suatu tanda di mana Baik, terima kasih Saudara Iwan yang telah menjawab pertanyaan tadi. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan jawaban lain dari saudara semua di sini hadir di sini. saya. Menurut saya kumpul kopi adalah suatu kehormatan di mana rasa persaudaraan lebih penting dari harta. Terima kasih Saudara Martin. Mungkin ada lagi. Baik, jika tidak ada, pertanyaan berikut, apa pesan yang kita ambil dari CPDTS atau pesan dalam kehidupan kita ke depan? Saya dari cerita tadi telah merupakan bahwa ada istilah kumpul kopi di mana di situ tadi terkenal bahwa kumpul kopi ini semangat persatuan dari kampung Cibal tadi untuk membangun persaudaraan. Gimana tadi? Dalam ceritanya tadi, di mana seorang Riko mengalami kesulitan. Nah, di kampung Cibal ada istilah kumpul kopi di mana semua warga berkumpul untuk membantu si Riko yang sedang dalam kesusahan. Di mana dari situ saya mengambil bahwa pesan yang paling tidak dirugi di sini yaitu di dalam kumpul kopi semangat persatuan untuk membangun persaudaraan. Terima kasih untuk saudara. Mungkin ada lagi dari saudara-saudara. Oke, baik, saya sedikit memberikan tambahan. Semboyan mereka mengatakan biarpun berbeda tapi kita tetap satu. Ada lagi mengatakan bersatu kita teguh. Baik, terima kasih saudara Pi yang sudah menjawab pertanyaan ini tadi. Mungkin ada lagi dari saudara-saudara. Oke, baik, terima kasih. Saya sedikit memberikan tanggapan atau pesan dalam simbol ini ketiga Ika mengatakan biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu. Ada juga pepatah yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita lumpuh. Nah, dalam konteksnya kehidupan Manggarai, kedua semboyan tersebut sudah ada. Nah, di sini saya akan memberi pesan kepada kita semua yang berkumpul di tempat ini bahwa memang persaudaraan itu Adat Manggarai kita harus terapkan. Apalagi kita sebagai pramuda, kita tidak boleh menghilangkan tradisi Manggarai dan kita nanti sebagai agen perubahan di tengah masyarakat sebagai pramuda. Baik, terima kasih. Terima kasih saudara Iwan. Mungkin ada pengalaman yang sama terkait dengan cerita pesta. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Iwan yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Mungkin ada lagi terkait dengan pesan dari cerita dan pesta tadi. Kalau tidak ada, saya bisa menyimpulkan bahwa hidup dalam persaudaraan adalah kehidupan yang penuh kebaikan. Persaudaraan itu sangat penting dalam kehidupan sebab untuk mengatasi masalah krisis ekonomi maupun masalah lainnya itu sangat membutuhkan orang lain. Dalam tradisi ini
kita diajarkan untuk saling memberi tanpa menerima balasan. Akan memberi tanpa mengharapkan balasan merupakan kasih yang dianugerah oleh Allah. Seperti Allah yang memberi kita nafas kehidupan tanpa meminta balasan dari kita. Jadi persaudaraan itu tumbuh dari kepedulian kita terhadap sesama yang membutuhkan. Ketika kita memberi, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan orang lain, tapi juga memuji Allah dan membuat orang lain bersyukur kepadanya. Janganlah bosan berbuat baik kepada sesama. Baik, selanjutnya kita menimba inspirasi dari kitab suci. Saya minta dari kita semua salah satunya untuk membacakan firman Tuhan. Tuhan beserta kita. Saling membantulah kami. Bacaan diambil dari kitab Galatia bab 6 ayat 1 sampai 9. Baik, selanjutnya kita menimba inspirasi dari kitab suci. Saya minta dari kita semua salah satunya ini untuk membacakan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari surat Galatia para jemaat. Baik, selanjutnya kita menimba inspirasi dari kitab suci. Saya minta dari kita semua yang ada di sini untuk salah satunya ini untuk membacakan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari surat Paulus para jemaat di Galatia. Saling membantulah kita. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dan dalam lemah itu, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang memuji kerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan seorang lain. Sebab tiap-tiap orang akan mengikuti tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dan roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, untuk mendalami teks kitab suci di atas, di sini saya memberikan beberapa pertanyaan penuntun terkait dengan bacaan di atas tadi. Yang pertama, mungkin dari saudara-saudara, apakah ada ayat yang menarik hati saudara-saudara atau menyentuh hati saudara-saudara dalam bacaan di atas tadi? Baik, terima kasih saudara Dedi yang sudah membacakan firman Tuhan tadi. Selanjutnya untuk mendalami teks kitab suci di atas ini, saya memberikan beberapa pertanyaan penuntun terkait dengan firman Tuhan di atas tadi. Mungkin dari saudara-saudara semua dari sini, mungkin ada ayat yang menarik atau menyentuh hati saudara-saudara semua. Baik, dari saya, di sini saya membuka ayat yang menarik, yaitu ayat 9. Yang berbunyi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya,
kita akan menilai jika tidak menjadi lemah. Baik. Ayat ini menegaskan bahwa kita itu harus dalam konteks kehidupan sehari-hari atau dalam lingkungan masyarakat, kita harus tidak boleh terlena dengan berbuat kebaikan. Karena satu kebaikan yang kita lakukan, kita akan mengimbangi akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih atau mendapatkan rezeki yang lebih dari kebaikan yang kita lakukan tersebut. Nah, dari sini juga saya menegaskan bahwa apalagi kita nanti sebagai calon katekis pastoral dan kita nanti akan membawa perubahan di lingkungan masyarakat dan kita layanan nanti akan memberitakan Injil atau memberikan aksi nyata pada konteks berbuat baik. Bagaimana cara kita untuk mengaplikasikannya di tengah masyarakat. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih saudara Iwan. Mungkin ada lagi dari saudara-saudara. Baik, menurut saya, sini saya tertarik dengan ayat 1. Ini saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kami yang rohani harus menuntut orang itu jalan yang benar dalam roh menunggu sambil menjaga diri sendiri supaya kamu jangan kena percobaan. Baik, dari ayat ini saya dapat mengambil pesan bahwa kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, jika ada saudara atau saudari kita yang mengalami kesusahan, alangkah baiknya kita membantu agar apa yang dia alami, dapat. Baik, terima kasih saudara Iwan. Mungkin yang kedua ada jawaban lain terkait dengan situasi di atas tadi. Apakah ada yang menarik dari saudara? Baik, dari saya yang menarik dalam bacaan tadi adalah ayat 2 di mana bunyinya bertolong-tolonglah menanggung beban, demikianlah kamu mengiringi Kristus. Jadi dalam ayat ini saya menyebutkan bahwa di saat kita punya beban, misalnya berkaitan dalam cerita tadi di mana seorang pemuda itu kekurangan uang belis. Jadi kita butuh pertolongan dari lingkungan kampung kita, dari panglam dalam kampung kita untuk mengadakan kumpul kopek untuk bisa membeli uang belis tersebut. Jadi mungkin ada lagi. Dari saya, yang menarik dari di sini menurut saya itu di ayat 10 yang bunyinya, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada orang-orang, tetapi terutama kawan-kawan kita semua seiman. Dari ayat ini saya pesan dan dapat saya kutip itu, selama kita bersiaran di dunia ini, janganlah letih atau lelah untuk berbuat baik kepada orang lain, terutama membantu orang yang sedang dalam kesusahan. Mungkin ada pengalaman atau cerita lain dari cerita yang berkaitan dengan cerita tadi. Kate. Baik, mungkin ada pengalaman dari kita semua yang hadir di sini terkait dengan tema yang kita bahas pada malam hari ini atau dari kitab suci di atas tadi. Baik, dari saya kemarin pada 4 bulan yang lalu kami mengadakan pesta sekolah. Baik, mungkin ada pengalaman atau cerita dari tema yang kita bahas pada malam hari ini. Mungkin ada pengalaman bersama-sama kita semua di sini. Baik, saya ada
dari kita semua yang ada di sini ada pengalaman yang sama dengan tema yang kita bahas pada hari ini? Baik, saya ada pengalaman yang berkaitan dengan tema yang kita bahas pada malam ini. Kemarin pada 4 bulan yang lalu kami mengadakan pesta pengumpulan dana dari saudari sebelum saya. Kemarin kami kan kekurangan anak laki-laki lah, kekurangan keluarga untuk bagi undangan. Tapi karena ada kekompakan dari saudara pemuda di kampung, dari orang-orang muda untuk bersedia membantu membagikan undangan tanpa meminta imbalan. Terima kasih. Dari mungkin ada lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ada pengalaman pribadi juga. Ketika saya mau masuk ke kuliah di Istiqbal, pada saat itu saya punya orang tua mengalami kesusahan terhadap biaya untuk kuliah di sini. Jadi salah satu cara dari saya punya bapak itu kita mencari dana. Pada awalnya saya punya bapak agak ragu untuk mengumpul dana. Mungkin ada ACK yang tidak ikut dalam pengumpulan dana tersebut. Tetapi ada beberapa orang di kampung terus mendorong saya punya ayah untuk meneruskan pengumpulan dana tersebut. Dari sini saya punya bapak melanjutkan kegiatan tersebut, yaitu pengumpulan dana. Ternyata setelah pengumpulan dana tersebut banyak ACK yang tergabung. Jadi dalam kampung bapak saya merasa bahwa semangat persaudaraan dan punya kampung itu tinggi sekali. Itu dari saya. Terima kasih saudara Melvin yang sudah memberikan pengalaman pribadinya dalam selanjutnya saya bisa menyimpulkan bahwa kehidupan yang penuh kebaikan terhadap sama kehidupan yang memberi kita semangat dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Sebab dalam kita suci di atas tadi menjelaskan mereka yang menabur dalam keinginan untuk membantu sesama itu dalam kehidupan yang penuh kasih terhadap sesama, sedangkan mereka yang menabur dalam roh akan mulai hidup kekal. Karena itu kita sekalian diajak untuk tidak jemu berbuat baik meskipun terkadang membutuhkan pengorbanan. Pada waktunya Tuhan akan memberikan hasil dari setiap perbuatan baik itu. Selama masih ada kesempatan, hendaknya berbuat baik kepada semua orang, terutama sesama iman. Sebab hidup saling memberi adalah tanda kasih Kristus yang nyata dalam kehidupan. Sedangkan sebab orang juga ya dengan memberi sedikit akan menerima sedikit, sedangkan orang yang memberi dengan banyak akan menerima banyak. Jadi janganlah bosan berbuat baik kepada sesama kita dan sesama iman. Baik, selanjutnya di sini saya meminta saudara-saudara mungkin ada tawaran atau tawaran asik atau rencana tindak lanjut katekesi kita tidak sampai di sini tapi selanjutnya kita juga harus punya rencana untuk bisa menjadi orang yang bisa baik. Selanjutnya saya memberi waktu kita semua atau kesempatan kita semua untuk mendapatkan aksi konkret atau rencana tindak lanjut terhadap kehidupan yang selanjutnya, karena katekesi kita tidak sampai di sini.
Soalnya tadi ada menentukan dikit dari saya rencana tidak lanjut yang ditawarkan oleh saya. Oke, baik, dari saya rencana tindak lanjut yang saya tawarkan di sini yaitu di mana yang kita di sini yang telah mendengarkan katekesi pada malam hari ini yaitu di mana kita yang mengikuti katekesi pada malam hari ini menjadi yang terdepan atau mengedepankan nilai persaudaraan untuk membangun persatuan. Baik, terima kasih Saudara Ali. Mungkin ada lagi yang semua yang ada di sini. baik sekitar saya. Setelah saya tadi mengikuti katekesi dari awal hingga saat ini yang terakhir, di sini saya memberikan satu tawaran yaitu di sini kita menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat. Artinya, saya mengajak teman-teman yang mengikuti katekesi pada kesempatan ini untuk menerapkan nilai-nilai moral seperti yang ada dalam cerita tadi. Kalau kita tekankan contohnya itu kita harus saling membantu dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam acara kumpul kopi ini. Baik, terima kasih Saudara dan Saudara Dewan. Mungkin ada lagi. Baik, dari saya rencana tindak lanjutnya di sini menurut saya itu menjadi pribadi yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi, yang dimana ketika ada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, di situ kita harus membantu dan di situ kita harus membantu mereka. Sekian saja. Baik, terima kasih. Saya minta dua orang dari kita semua di sini untuk baik, dari tabaran aksi konkret yang ditabarkan oleh ketiga teman kita tadi, apakah kita setuju dengan tabaran yang mereka akan? Setuju. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya minta kepada teman yang ada di sini atau yang memberikan pengalaman tadi ini untuk dua permohonan. Dan marilah kita berdoa bagi saudara kita yang sedang mengalami kesusahan. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau menjaga diri mereka agar apa yang mereka hadapi saat ini, tekanan yang mereka hadapi saat ini dapat menemukan jalan yang benar agar bisa menyelesaikan masalah. Marilah kita mohon Kamu kalau berdoa Tuhan, Marilah kita berdoa pada diri kita, semoga setelah mengikuti katekesi ini, rasa persaudaraan kita semakin. Marilah kita berdoa pada diri kita, semoga setelah mengikuti katekesi ini, rasa persaudaraan kita semakin kuat. Marilah kita mohon Kepada kami ya Tuhan. marilah kita satukan segala doa permohonan kita pada hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami Yang ada di surga, namamu dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu, atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami sekarang hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, dan bebaskan kami dari jahat. Allah Bapa dalam surga, kata dunia kami berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan kasih-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami semua yang hadir di sini. Semoga katekesi yang telah kami laksanakan pada hari ini akan memberi kami harapan, kasih terhadap sesama, serta cinta dan persaudaraan yang menjunjung tinggi rasa kepedulian terhadap orang lain di sekitar kami. Itulah kami semua agar kami bisa memberitakan kasih-Mu. Nama-Mu yang kudus kami puji hari ini, esok dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga Tuhan selalu beserta kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Sebentar asik itu. Berhenti, Ki.